Hai GP Mania, selamat datang kembali di channel Om Bram yang akan mengabarkan berita terlengkap dan paling update seputar balap motor paling bergengsi. Tes MotoGP Mandalika pada hari ketiga sesi pagi sampai siang sudah selesai, di mana Pol Espargaro masih menjadi pemimpin pembalap tercepat. Espargaro mencatatkan waktu tercepat 1 menit 31,060 detik. Hasil yang dicapai pembalap tim Repsol Honda itu lebih baik ketimbang catatan waktu Luca Marini yang menjadi pembalap tercepat pada hari kedua tes MotoGP Mandalika. Selain Espargaro, pembalap lain yang mencatatkan waktu lebih baik ketimbang ukiran waktu Marini kemarin adalah Fabio Quartararo. Sang juara dunia MotoGP itu membutuhkan waktu 1 menit 31,275 detik untuk mengitari satu putaran sirkuit Mandalika. Espargaro dan Quartararo membukukan waktu tersebut dalam kurang dari 1 jam setelah tes MotoGP Mandalika ketiga dimulai. Sementara pembalap-pembalap lainnya masih berada di belakang catatan waktu 1 menit 31,289 detik yang dibukukan Luca Marini kemarin. Alex Espargaro yang untuk sementara menempati peringkat ketiga menorehkan catatan waktu 1 menit 31,385 detik. Sementara Francesco Bagnaia butuh waktu 1 menit 31,436 detik. Di luar peringkat 4 besar tersebut, secara beruntun Alex Rins, Maverick Viñales, Johan Zarco, Alex Marquez, Marini serta Brad Binder. Sementara Marc Marquez terlempar dari luar 10 besar. Pembalap Repsol Honda pengoleksi 8 gelar juara dunia itu menduduki peringkat 16 dengan catatan waktu 1 menit 31,952 detik. Marquez juga jauh lebih lambat ketimbang Takaki Nakagami, Jack Miller, Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi serta Fabio Di Giannantonio. Baiklah, berikut ini adalah hasil tes Mandalika 2022 sesi pagi sampai siang yang bisa kalian simak ya guys. Race Director representatif Dorna Sports, Loris Capirossi memberikan tanggapan soal kondisi lintasan sirkuit Mandalika yang sempat kotor pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 di Mandalika. Satu hari menjelang tes pramusim MotoGP digelar, hujan melanda sirkuit Mandalika semalaman. Akibatnya kondisi lintasan menjadi kotor dan berdebu, berlumpur, serta banyak kerikil pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 tersebut. Kondisi lintasan yang kotor sempat membuat uji coba harus dihentikan sementara. Setelah lintasan sirkuit Mandalika dibersihkan selama lebih dari 1 jam, tes pramusim MotoGP 2022 pun bisa digelar. Kejadian ini dilaporkan telah membuat beberapa pembalap melakukan protes kepada Dorna Sports. Meskipun begitu, Loris Capirossi selaku perwakilan dari Dorna Sports menilai kondisi lintasan sirkuit Mandalika yang kotor pada hari pertama tes MotoGP adalah sebuah hal wajar. Mantan rival Valentino Rossi itu memaklumi apabila terdapat sejumlah kendala selama tes hari pertama. Soal treknya normal, pertama kalinya sedikit kotor karena tidak ada yang membalap sebelum kami, kata Loris Capirossi. Saat ini tidak terlalu masalah karena ini baru tes. Kami punya waktu untuk membersihkannya dan mengatur segalanya. Namun kami harap mulai besok dan minggu kondisi treknya bagus untuk pengujian dan semuanya. Tapi bagaimanapun juga untuk trek baru, hal seperti itu normal terjadi, tambah Capirossi. Loris Capirossi menjadi salah satu perwakilan Dorna Sports yang meninjau pembangunan sirkuit Mandalika. Mantan pembalap MotoGP itu juga terlibat dan mengawasi secara aktif pembangunan sirkuit yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat itu. Setelah lintasan dipakai tes pramusim MotoGP 2022, Capirossi mengaku terkesan dengan wujud sirkuit Mandalika. Saya sangat terkesan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Layout tracknya semua orang suka, para pembalap menikmatinya. Semua pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun ini sangat baik. Kami sangat senang kembali ke Indonesia.
Ini sangat penting bagi kami, bagi market. Dan kami tahu Indonesia mempunyai banyak fans, dan senang rasanya bisa kesini lagi. Tambah Capirossi. Soal homologasi lintasan, Loris Capirossi juga menilai sirkuit Mandalika telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh FIM. Treknya sudah dihomologasi, tidak masalah lagi karena semua tingkat keamanan sangat tinggi, sangat bagus. Kami sangat senang dengan konstruksinya, tentang keamanan, tentang semuanya. Untuk homologasi tidak ada masalah. Pungkas pria asal Italia tersebut. Franco Morbidelli menyebutkan bahwa para rider MotoGP yang diminta untuk membersihkan permukaan lintasan kotor sirkuit Mandalika adalah hal yang berbahaya. Aksi MotoGP di Indonesia sejak tahun 1997 silam sempat dihentikan selama lebih dari 1 jam lantaran guyuran hujan telah menyebabkan debu dan pasir mengotori trek. Bahkan tercipta kondisi berlumpur. Penghentian sesi ini dilakukan untuk memungkinkan Marshall menyapu permukaan, sementara pertemuan diadakan antara pembalap, Dorna Sport dan FIM Safety Officer, Franco Uncini guna menemukan solusi. Kemudian para pembalap diminta untuk menempuh minimal 20 lap masing-masing dalam upaya mencoba dan membantu membersihkan sirkuit yang kotor. Akan tetapi keputusan ini menuai kritikan dari sejumlah nama. Tes Mandalika hari pertama sendiri akhirnya berjalan hingga batas waktu, karena waktu lap meningkat secara signifikan. Meski hanya pembalap Honda, Pol Espargaro yang mampu mencatatkan rekor lap baru 1 menit 32.466 detik. Usai merampungkan sesi, Franco Morbidelli mengungkapkan ketidaksenangannya atas keputusan pembalap digunakan sebagai pembersih trek yang kotor. Ketika ditanya oleh motorsports.com apakah dibutuhkan lebih banyak persatuan di antara pembalap dalam hal-hal seperti ini, Morbidelli menjawab, "Faktanya adalah para pembalap tidak seharusnya melakukan pekerjaan ini. Mereka tidak seharusnya membersihkan trek ini. Berbahaya dalam kondisi kotor pada MotoGP. Itu sangat berbahaya, itu berbahaya. Tidak ada yang ingin keluar ke lintasan. Ducati adalah motor yang memiliki banyak grip. Juga hari ini, saya kira kita telah melihatnya sekali lagi. Jika Anda mencoba membaca apa yang terjadi hari ini, kita telah melihat perbedaan antara motor. Kami melihat banyak pembalap Ducati yang berkendara saat ada kotoran di lintasan. Mereka memutuskan cukup aman untuk pergi ke sana dan membersihkan trek. Sementara untuk beberapa pembalap lain tidak demikian. Mereka menunggu sedikit lebih lama. Tapi untungnya beberapa pembalap Ducati dan KTM turun ke lintasan yang menurut saya adalah motor dengan daya cengkram mekanis paling banyak. Tapi untuk memutuskan bersama, hai teman-teman, mari kita pergi ke trek bersama. Beberapa dari mereka akan takut karena paket mereka tidak memiliki grip seperti pembalap lainnya. Pungkas Morbidelli. Terima kasih sudah nonton channel ini. Tonton juga video paling hits yang ada di atas dan berita terbaru yang ada di bawahnya. Jangan lupa subscribe channel Om Bram dan nyalain tanda loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.